Kalau kamu Katolik aktif di paroki, pasti sering dengar dengan istilah pastor paroki, pastor rekan, atau bahkan administrator paroki. Tapi, tahukah kamu bedanya? Siapa yang sebenarnya pemimpin paroki? Dan kenapa ada begitu banyak istilah untuk para imam ini? Yuk, kita bahas bareng secara santai tapi tuntas. Sebagian besar umat Katolik tumbuh di lingkungan paroki yang dipimpin oleh seorang pastor kepala. Biasanya kita menyebutnya romo paroki. Tapi ternyata ada juga yang disebut pastor rekan, bahkan administrator paroki. Nah, kadang juga muncul istilah asing seperti cure yang berasal dari bahasa Prancis cour, artinya yang memelihara jiwa. Di Prancis, kur itu pastor utama, tapi di Inggris atau Amerika malah artinya justru pastor pembantu. Bingung? Tenang, kita urai satu persatu. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, istilah pastor digunakan secara resmi. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya gembala. Seorang pastor paroki dipilih oleh uskup sebagai gembala yang pantas untuk memimpin satu komunitas umat. Ia bertugas mewartakan sabda Allah dengan benar, mengajar iman Katolik sesuai ajaran gereja, membina semangat keadilan sosial dan doa dalam keluarga, menyelenggarakan sakramen terutama Ekaristi dan Tobat, dan secara khusus memperhatikan pendidikan iman anak-anak dan remaja. Dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 521 dikatakan bahwa pastor paroki haruslah imam yang unggul dalam ajaran dan moral, serta penuh semangat merasul, gak sembarangan. Kalau pastor paroki pensiun, pindah tugas atau berhalangan, maka uskup merujuk administrator paroki. Tugas dan wewenangnya sama dengan pastor paroki, tapi ia sifatnya sementara. Uskup bisa mengangkat administrator menjadi pastor paroki tetap, tapi bisa juga menggantinya sewaktu-waktu. Ini berbeda dengan pastor paroki yang memiliki status tetap dalam hukum gereja. Makanya, saat imam diangkat jadi administrator, biasanya itu masa uji. Uskup akan memperhatikan karakter, kemampuan pastoralnya, dan bahkan mendengarkan masukan dari umat sebelum memutuskan apakah dia layak menjadi pastor paroki penuh. Kalau paroki cukup besar, uskup bisa menugaskan pastor rekan dalam istilah resmi vicarius parochialis. Tugasnya adalah mendampingi dan membantu pastor paroki, terutama dalam pelayanan pastoral dan sakramental. Kitab Hukum Kanonik nomor 545 bilang, pastor rekan harus bekerja dalam semangat kerjasama, musyawarah, dan di bawah otoritas pastor paroki. Mereka ini seringkali menjadi tulang punggung pelayanan paroki. Tanpa mereka, pelayanan kepada umat bisa terbengkalai. Saat kita tahu betapa banyak tugas, tanggung jawab, dan tekanan yang diemban para imam paroki, entah sebagai pastor, administrator, atau rekan, kita pun diingatkan akan pentingnya mendoakan mereka setiap hari. Para imam ini bukan hanya memimpin misa, tapi juga membina, melayani, bahkan ikut menanggung beban batin umat. Mereka butuh kekuatan, rahmat, dan dukungan doa dari kita semua.
Jadi sekarang kamu sudah tahu bedanya pastor paroki, administrator, dan pastor kan? Yuk, tulis di kolom komentar siapa imam yang paling berkesan dalam hidupmu. Dan jangan lupa doakan romomu setiap hari ya. Like kalau kamu belajar sesuatu hari ini, subscribe untuk konten Katolik yang membuka wawasan dan menguatkan imanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salve.